Halo, selamat datang kembali ke channel saya. Seringkah Anda memasak kacang hijau dan hasilnya seperti video berikut ini? Ya, kulitnya lepas semua ini. Kulitnya lepas semua. Nah, dari video yang baru saja ditayangkan, kelihatan ya bahwasanya ini sering kejadian yang saya juga sering melakukannya dulu, yaitu setiap kali saya masak kacang hijau, hasilnya buat saya jengkel. Ketika saya buka tutup pancinya, semua kulit kacang hijaunya akan mengambang ke atas. Jadi yang sisa hanya daging-daging kacang hijaunya tertinggal di bawah, jadi kulitnya semua ngapung ke atas. Jadi penampilan seperti ini terutama untuk Anda yang ingin jualan kelihatan kurang cantik ya, atau kurang estetika. Nah, jadi hari ini saya mau membagikan satu trik bagaimana cara memasak kacang hijau tanpa semua kulitnya ngambang ke atas. Namun sebelumnya, ingat ya, subscribe channel ini, like, share, dan hidupkan tanda loncengnya ya. Nah, jadi hari ini saya hanya mengajarkan trik sederhana bagaimana cara untuk memasak kacang hijau supaya kulitnya tidak lepas atau mengambang ke atas. Saya hanya memakai bahan-bahan yang sederhana, yaitu hanya kacang hijau, kemudian gula pasir. Jadi kok seandainya Anda ini memodifikasi, taruh gula aren, santan, ataupun taruh topping-topping sagu itu silakan, karena ini saya hanya mengajarkan triknya saja. Nah, namun hari ini saya ada tambahkan satu bahan yang ingin saya sharingkan yang sangat bagus untuk tubuh kita juga dan bisa membuat ketika kita masak kacang hijau itu kacang hijaunya itu menjadi sangat wangi. Nah, biasanya kan kalau masak kacang itu kita sering pakai daun pandan ya, tapi hari ini saya tidak memakai daun pandan. Saya memakai ini. Saya kasih lebih dekat ya. Oke, jadi ini adalah kulit buah jeruk mandarin ya, kulit buah jeruk mandarin. Nah, jadi biasanya kalau menjelang Imlek itu banyak ya yang jual-jual kulit buah jeruk mandarin yang warnanya kuning keemasan itu. Ya, nah itu biasanya saya dari sejak kecil ya, itu biasanya kalau setiap kali kita makan jeruk mandarin itu kulitnya tidak akan kita buang. Nah, tapi tidak semuanya juga ya. Kulitnya tidak akan kita buang, kita akan milih beberapa, kemudian kita akan keringkan. Nah, sudah keringkan kita simpan. Nah, biasanya kalau kita memasak itu, misalnya salah satunya nih saya kasih tahu masak kacang hijau. Nah, biasanya saya akan memakai kulit jeruk mandarin ini. Jadi tidak banyak ya. Biasanya sih saya tidak akan potong-potong kecil seperti ini. Nih kebetulan sudah sempat saya potong. Biasanya saya harus mengopek sedikit saja dari kulit jeruk mandarinnya, yang sudah kering ya, yang kemudian saya akan masuk ke dalam masakan kacang hijau itu. Nanti kacang hijaunya itu benar-benar akan sangat wangi sekali. Anda boleh mencobanya. Nah, kemudian kulit jeruk mandarin itu juga punya banyak manfaatnya loh. Antara lain, yang pertama, misalnya Anda mempunyai masalah pencernaan, suka kembung. Nah, kulit jeruk mandarin itu sangat cocok untuk mengatasi pencernaan atau Anda yang sering kembung. Kedua, misalnya Anda yang sering dahaknya banyak ya, jadi kulit buah jeruk mandarin ini bisa membantu mengencerkan dahak. Dan kemudian dan juga nih kulit buah jeruk mandarin itu juga bisa membantu Anda membuang angin di tubuh Anda. Nah, makanya saya sering memakai kulit buah jeruk mandarin itu untuk beberapa masakan. Tapi yang harus cocok ya, kalau nggak cocok juga aneh ntar rasanya. Tidak usah banyak ya, lebih kurang 4 gram saja. Karena kalau kebanyakan juga jadinya pahit. Jadi ini saya akan praktekkan bagaimana caranya, triknya itu supaya kacang hijau yang kita masak nantinya kulitnya tidak akan mengambang ke atas. Oke, berikut ini saya akan praktekkan ya gimana triknya. Nah, jadi ini di meja ini saya ada kelihatan beberapa bahan ya, ada air, ada kacang hijau, terus ini ada plastik
ya, plastik, ada karet. Nah, pertama kali harus kita lakukan ya mencuci kacang hijau ini sampai bersih dulu. Ya, hanya diulek-ulek sebentar. Biasanya saya akan cuci kacang hijau ini 2 kali. Sampai airnya kalau sudah bening ya berarti itu sudah bersih. Sekali lagi. Ya, sampai udah agak bening airnya berarti udah bersih ya. Nah, setelah itu kita ambil plastik. Plastik seperti ini. Plastik apa aja bisa ya. Nah, kemudian kita masukkan kacang hijaunya semua ke plastik. Nah, sesudah itu tahap berikutnya adalah isi air. Cukup sampai dia terendam doang ya. Terendam doang. Nah, kemudian kita ikat. Nah, sesudah ini kacang hijau ini dibekukan. Ya, Anda tidak salah dengar ya, ini dibekukan. Nah, jadi saya ada yang sudah ada hasil bekuannya, saya akan kasih lihat. Ini ya, kacang hijau yang sudah dibekukan. Nah, inilah kacang hijaunya yang akan kita masak. Jadi ini adalah triknya, yaitu membekukan kacang hijau yang sudah dicuci bersih. Nah, sesudah beku, semalaman biasanya ya terserah, mau 2-3 hari juga nggak apa-apa. Jadi dengan cara memasak kacang hijau yang sudah beku ini, akan membuat kulit kacang hijau yang kita masak nanti tidak akan mengambang semua ke atas. Oke, nah ini saya akan praktekkan juga cara memasaknya yang benar. Oke, kita siapkan pancinya. Kemudian kita pakai air. Ini kebetulan karena saya hanya demo untuk saya sendiri makan, jadi saya hanya membekukan 1 ons ya. 1 ons kacang hijau doang. Jadi ini airnya saya cuma pakai 1300 ml. Karena kacang hijau itu lumayan banyak nyerap air ya. Nah, ini kacang hijau yang sudah beku ini kita buka, kita cemplungkan ke dalam, oke? Ini ya, beku ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin masak kacang hijau, Anda boleh membekukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya untuk makan berapa orang, apakah 2 orang, 4 orang, 5 orang. Jadi Anda buat aja ke dalam plastik-plastik, kemudian Anda bekukan. Jadi ketika Anda mau pakai, Anda tinggal keluarkan dari kulkas dan Anda masak seperti ini. Nah, jadi ini tinggal kita cemplungkan ke dalam air. Nah, sesudah kacang hijau ini yang beku ini kita cemplungkan ke dalam air, nah ini langsung kita masak. Jadi, kita tidak memasak dengan air mendidih, tapi dengan air biasa atau air dingin yang kemudian kita panaskan sendiri sampai mendidih. Oke, jadi ini kita akan masak. Ya, saya ingatkan sekali lagi, kita masak bukan menggunakan air yang sudah mendidih, tapi air dingin biasa yang kita biarkan sampai mendidih. Oke. Dan kita juga tidak menggunakan api yang sangat besar, jadi api sedang saja cukup. Anda juga tidak perlu khawatir dengan kacang hijau yang beku di dalam, karena nanti dia akan mencair sendiri. Oke,
Kita tutup dan kita masak. Oke, ini udah mateng ya. Kita lihat. Nah, jadi masih utuh ya. Kulitnya itu masih utuh. Jadi tidak ngapung-ngapung ke atas, dia punya kulit kacang hijau ini dia nggak ngapung. Ya, nanti biarpun kalian pas masak ada ngapung pun dikit-dikit aja sih harusnya. Dia masih terperangkap di dia punya kulit ya, kacang hijaunya. Nah, jadi saatnya kita masukkan gula. Ini ada satu trik lagi yang harus kalian ketahui, bahwa jangan pernah memasukkan gula ataupun topping apapun sebelum kacang hijau ini siap untuk dikonsumsi. Kenapa? Karena kalau kalian sebelum kacang hijau ini masak, kalian sudah masukin gula, ntar kacang hijaunya gak mateng-mateng. Oke. Nah, trik selanjutnya adalah, biasanya saya akan masukkan sedikit garam. Fungsi masukkan sedikit garam ini adalah supaya rasa manisnya itu lebih terasa. Jadi kita nggak usah terlalu banyak memakai gula, kalau kita pakai sedikit garam saja. Oke, kita coba tes rasa dulu. Oke, udah pas manisnya. Dan juga rasanya, baunya juga sangat wangi karena tadi saya taruh kulit jeruk mandarin. Oke, jadi ini bisa saya tutup dan ini siap untuk dikonsumsi. Jadi dengan trik membekukan kacang hijau dulu, habis itu kita langsung masak, maka hasilnya kulitnya tidak akan lepas dari kacang hijau itu sendiri. Oke, hasilnya akan cantik seperti ini ya. Ada satu hal yang perlu Anda ketahui sebelum mengkonsumsi kacang hijau. Ya, untuk Anda yang ada mempunyai penyakit asam urat, boleh konsumsi kacang hijau, tapi tidak boleh banyak ya, karena kacang-kacangan itu tidak bagus untuk Anda yang menderita asam urat. Jadi, sekian tips dari saya hari ini. Semoga tips dan trik ini bisa bermanfaat. Dan semoga Anda semua menyukai video saya juga, oke? See you at the next video. Bye-bye.